Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang UTBK 2022. Gimana kabarnya? Gimana persiapan untuk UTBK-nya teman-teman ya? Oke, di video kali ini Kak Sugeng akan lanjutkan untuk part 5 di seri 10 soal yang sering keluar di pengetahuan kuantitatif UTBK 2022. Oke, kita tanpa berlama-lama ya, langsung aja. Tapi teman-teman harus absen dulu ya untuk pembelajaran kali ini dengan cara like video ini ya teman-teman, dan komen hadir gitu, atau Kak aku hadir gitu kan. Gitu aja teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kita udah di nomor 41 teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Untuk soal seperti ini kan upper B plus C per D sama dengan 64, upper C plus B per D adalah 16. B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Pokoknya B, C, D gak boleh sama dengan 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah 2/3 dan Q-nya adalah C per B. Banyak yang jawab ya teman-teman, makasih banget udah jawab ya. Yang belum jawab, ayo kita bahas ya teman-teman ya. Dia kan mintanya C per B. Ya gimana caranya? Ada unsur C, ada unsur B. Nah, berarti sebenarnya yang kita bisa kerjakan ini kali silang aja ya. Berarti yang bawahnya jadi B kali D, ya nggak sih? Nah, yang ininya kan kali silang. Nah, AD ditambah BC. Paham ya? Ini kali silang aja. Kalau panah gitu aja deh. Nah, gitu ya. Dia akan sama dengan 64. Coba kita kali silang lagi. Berarti AD plus BC itu sama dengan 64 BD. Paham sampai sini? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, di sini kita juga punya ya, langsung aja ya. CD berarti kan. Terus AD ditambah BC ya. Teman-teman harus udah paham nih. Jebret gitu ya. Akan sama dengan 16. Sehingga di sini sama-sama AD ditambah BC yang sama dengan 16 CD. Paham sampai sini? Nah, oleh sebab AD ditambah BC yang sama dengan ini, otomatis 64 BD akan sama dengan 16 CD. Logis? Logis ya. Berarti 64 BD itu sama dengan 16 CD. Nah, karena dia mintanya C dibagi B ya, ini kan sebenarnya bisa dicoret nih yang samanya ya. Ini D-nya sama. Kenapa bisa dicoret? Karena dia D-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau D-nya nggak diketahui tidak boleh sama dengan 0, bisa aja D-nya 0 kan. Jadi nggak bisa turun ke bawah. Nggak bisa dicoret kalau 0. Ya, itu informasinya lebih bagus nih, ada informasi D-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga di sini 64B sama dengan 16C. Karena dia mintanya C per B, B-nya ke bawahin aja. C, B-nya ke bawahin, 64, 16-nya ke bawahin. Nah, kira-kira bagi berapa nih? Yo. Ini mah langsung ya, 64 bagi 16 kan 4. Artinya dia 4/1 teman-teman semua ya. Berarti kalau dia 4/1 bisa nggak dibandingkan dengan 2/3? Nah, misalnya teman-teman belum bisa ngebandingin, gimana caranya sih bawah jadi 3 kan? Ya, kali 3, berarti ini juga kali 3. Sehingga di sini dapatlah 12/3. Artinya, CB adalah 12/3 dan P adalah 2/3. Ya, kalau bawahnya udah sama, tinggal 2 sama 12. Mana yang gede? Betul, 12 ya. Sehingga P lebih kecil daripada Q. Yuk, makasih ya yang udah jawab benar. Teman-teman selamat. Yang belum jawab benar silahkan ya. Teman-teman pahami dulu untuk soal nomor 41. Lanjut, 42. Silakan teman-teman pause videonya, lalu kerjakan. Nanti samakan dengan Kak Sugeng ya. Sebuah hotel merencanakan membeli lemari dan kasur. Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 140. Dan jumlah kasur adalah 6 kali lipat lebih banyak dari jumlah lemari. Nggak ada kali lipat sih. 6 kali lebih banyak gitu kan. Berapakah jumlah kasur yang akan dibuat? Tentu di sini kita misalkan dulu lemari dan kasur ya. Kalau pakai L pakai K itu nggak enak deh. Kayaknya gini. Lemari kita misalkan X dan kasur kita misalkan Y. Ya, ini lebih apa ya? Lebih familiar lah ya. Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 140, berarti X ditambah Y adalah 140. Paham sampai sini ya? Nah, jumlah kasur ya, kasur itu Y 6 kali lebih banyak dari lemari. Berarti 6 kali lebih banyak itu maksudnya gimana sih? Berarti 6 kali lebih banyak dari X. Paham sampai sini? Kalau tulisannya 6
lebih banyak gitu kan, nggak ada kali, berarti bukan dikali. Cuma dijumlah. Ini mah 6 kali, berarti 6x. Ya, oke, paham ya? Nah, berapakah jumlah kasur? Kasur itu Y, berarti kita pertahankan Y sebenarnya. Tapi boleh nyari X-nya dulu, bebas ya. Kalau mau nyari X-nya dulu boleh, lebih simpel ya. Y-nya masukin nih. Berarti di sini kita punya X, Y-nya kita ganti jadi 6X ya. Sama dengan 140. Berarti di sini 6 tambah 1 7X sehingga 140 dan X-nya adalah 20. Sip, mantap. X 20, maka Y-nya berapa dong? Pinter banget, 6 kali 20 yaitu 120. Betul ya. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C gitu ya. Oke, maaf. Kita lanjut nomor 43. Oke, teman-teman, pause videonya, lalu kerjakan dan jawabannya harus disamakan dengan Kasuge. Oke. Apakah bilangan positif A dan B adalah bulat? Ya, coba kita cek ya, teman-teman ya. Jadi dia mintanya bilangan positif A dan B apakah bulat? Nah, di sini kalau dia nanyanya apakah, ada dua jawaban, ya enggak? Tentu bisa ya, bisa tidak ya. Jadi walaupun misalnya jawabannya ya, A dan B adalah bulat, berarti betul menjawab gitu kan. Walaupun dia jawabannya tidak, dia juga menjawab. Misalnya, apakah bilangan positif A dan B itu bilangan bulat? Tidak, tapi kan dia menjawab gitu ya. Oke. Langsungnya kalau tonton udah bisa, pokoknya nanti ya di UTBK kalau misalnya ada apakah, ini lebih enak. Kemungkinannya jawabannya D ya kalau apakah, karena dia bisa ya bisa tidak sebenarnya. Tapi kita cek ya. A per B bilangan bulat. Oke, yang pertama A dibagi B itu adalah bilbul ya. Bilbul. Apa itu bilangan bulat ya? Teman-teman harus tahu dulu basic dari teori bilangan. Bilangan bulat ya, silahkan aja artikan apa di Google gitu kan. Tapi kalau Kak Sugeng mengartikan bilangan bulat itu, dia tidak pecahan gitu aja, simpelnya. Dan tidak koma-komaan gitu aja. Tidak desimal. Jadi ya bulat. Bulat itu gitu bulat ya. Bukan maksudnya. Pokoknya bulat. Ya misal 2, ya 2 bulat. Ya kan bulat tuh, bulat gitu ya. Jadi nggak ada koma-koma, nggak ada pecahan, nggak ada perperan gitu ya. Sekarang A per B bilangan bulat. Artinya A per B bilangan bulat itu misalnya A-nya berapa sih? Kan ini kita nggak tahu ya. Misalnya A-nya positif nih. A-nya positif misalnya 4. Dibagi B-nya misalnya positif juga 2. 4 bagi 2, 2. Tentu 2 itu bulat ya. Menjawab gak? Menjawab. Oke ya. Jadi jawabannya ya misalnya. Ini ya. Jadi kalau ya menjawab dong. Berarti 1 menjawab. Misalnya mau yang tidak, gimana kalau yang tidak, bisa nggak ya? Walaupun dia tidak kan menjawab sebenarnya. Nah sebenarnya kita nggak usah cek kan. Tapi silakan aja teman-teman misalnya coba kalau yang tidaknya A-nya berapa dan B-nya berapa. Misal bisa A-nya 1, B-nya 3 misalnya. 1 dan 3 bilangan positif, betul. Ya menjawab sebenarnya kan, tapi dia kan bukan bulat. Kalau di sini 1/3 kan bukan bulat sebenarnya. Berarti udah aja. Berarti ini sebenarnya menjawab ya. Oke, kita cek nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah A kali B juga bulat. Misalnya bilbul. Kalau A kali B bulat, misalnya A-nya berapa ya? Kalau dia mau benar gitu kan, mau ya. Berarti A-nya misalnya lagi-lagi misalnya 7, B-nya 5, berapa? 7 kali 5 kan 35. 35 itu kan bulat. Ya, berarti benar. Nah, berarti 7 itu positif, 5 itu positif. Berarti ya. Ada nggak yang tidak? Misalnya tidak, bisa nggak ya kira-kira? A negatif ya, misalnya negatif. Negatif 5 misal sama negatif 4. Negatif 5 kali negatif 4 itu adalah 20. 20 itu kan bulat.
tapi nilai A-nya negatif, nilai B-nya negatif juga, berarti jawabannya tidak, iya nggak sih? Walaupun jawabannya tidak, dia akan menjawab tadi kata Kak Sugeng. Nah, berarti ini menjawab nih. Nah, berarti kalau satu menjawab, dua menjawab, jawabannya D. Gitu ya teman-teman, semoga paham ya. Kalau nggak paham silahkan diulang-ulang videonya ya teman-teman. Yuk kita lanjut, 44. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama teman-teman, di post sendiri aja, samakan nanti jawabannya ya. Oke, kita punya 2x min z sama dengan 2. Kita tulis ulang aja, x ditambah 2y sama dengan 4. Kemudian ada y ditambah z sama dengan 1. Bisa kita eliminasi ya teman-teman. Eliminasi apa nih? Misalnya kita mau eliminasi z nih, tiga-tiganya langsung kita eliminasi, berarti ditambah ya. Oke, berarti ada yang dicoret, apa itu? Tentu negatif z dengan positif z. Sehingga di sini kita punya persamaan baru, 2x ditambah x berarti 3x, 2y ditambah y berarti 3y, 2, 4, 1 berarti 7. Oke, ini persamaan baru, misalnya persamaan 4 ya. Kita sandingkan dengan mana? Dengan yang ada informasi X sama Y. Oh, berarti ini. Ini kita kali berapa, bro? Betul. Bebas. Mau, oh, yang enak mah kali 3. Biar ini X-nya 3 ya. Lebih kecil. Berarti langsung aja di sini jebredin. Berarti 3X ditambah 6Y sama dengan 12. Paham sampai sini ya? Mari kita eliminasi dengan cara negatif kan. Jebred, dapatlah. Kalau Kak Sugeng, kalau gini lebih enaknya dari bawah ke atas aja ya. Sah ya teman-teman. 6 dikurangi 3 berarti 3Y. 12 dikurangi 7 yaitu 5. Sehingga nilai Y-nya adalah 5/3. Oke, dapat Y. Kalau Y-nya dapat, tentu Z-nya dapat dari sini ya. Lebih enak dari sini sebenarnya. Berarti Y-nya 5/3 ditambah dengan Z sama dengan 1. Berarti Z-nya sama dengan 1 dikurangi 5/3. Maka Z sama dengan, gimana cara ngitung pecahan gini? Nah, Kak Sugeng kasih triknya ya. 3 kali 1, 3 tambah 5. Tapi dikurangi, berarti 3 dikurangi 5, itu adalah negatif 2. Negatif 2/3. Paham ya? Oke. Berarti kalau Z-nya dapat, Y-nya dapat, tentu X-nya pun dapat. Dengan cara apa? Boleh masuk ke sini? Boleh masuk ke sini. Lebih enak ini ya. Berarti sini 2x minus Z-nya adalah negatif 2/3 jadi plus. 2/3 sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan 2 dikurangi ya. 2/3 sebenarnya. Coba kita kali 3 aja ya. Biar seru nih. Kali 3. Kenapa kali 3 Kak? Karena di sini 3. 3 kali 2, 6x. 3 kali 2, 6. 3 kali 2/3 yaitu 2. Sehingga di sini 6x sama dengan 4 dan dapatlah x-nya adalah 4/6 itu 2/3. Waduh, ini pecahan semua nih. Yang masukin sini. Berarti kita punya informasi soalnya 3 kali x ditambah 4 kali y ditambah dengan z ya. Berarti di sini kita punya 3 kali x-nya berapa cuy? Oh, 2/3 ditambah 4 dikali y-nya berapa cuy? Y-nya 5/3 ditambah dengan Z-nya berapa cuy? Z-nya itu adalah min 2/3 ya. Ini pecahan nih. Oke, ini jebret dapatlah 2. Ini 20 dikurangi 2 ya. 20 kurangi 2 berapa cuy? 18 bagi 3 sem. 18 bagi 3 6. 6 tambah 2 8 ternyata ada teman-teman semua ya. Bagus banget, yang belum paham silahkan di post dulu videonya. Ini nomor berapa ya tadi? Oke, ini aneh. Nomor berapa tadi? Oh, nomor 44 ya. Tambahin deh. Oke, lanjut nomor 45. Ya, di post videonya kerjakan dulu ya. Siapin kertas, pokoknya kerjain dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah beres, lalu dilanjutin gitu ya. Caranya gitu aja belajar dengan Kak Sugeng ya. P+1, P-1 akar-akar persamaan ini. Maka nilai A-nya berapa? Nah, berarti di sini kalau kita tulis x kuadrat min 4x plus A itu akan sama dengan 0, di mana akar-akarnya itu adalah P+1 dan P-1. Maka nilai A-nya berapa? Tentu di sini teman-teman
udah langsung ke misalnya ini akar-akarnya alfa beta, berarti alfa tambah beta berapa, alfa kali beta berapa, langsung sana ya. Berarti di sini P plus 1 ditambah P min 1 sama dengan min B per A. Ini masih ingat ya teman-teman ya? Yuk kita langsung kerjain ini aja deh. 1 P tambah P 2P. Ini coret ya berarti ya. Sama dengan minus B per A. Ini minus B, berarti minus 4. A-nya adalah ini 1. Jadi A adalah koefisien yang nempel di X kuadrat. Berarti ini 1. Ya udah. Berarti 2P sama dengan 4. Dan P-nya adalah 2. Dapatlah P. Apakah cukup? Nah, belum. Berarti di sini sebenarnya boleh deh dimasukin ya. Tapi oke lah, kita ke perkaliannya ya. Ini tadi penjumlahan. Ini perkalian. Perkaliannya itu kan P plus 1 dikali dengan P minus 1. Apa? Masih ingat rumusnya? Pinter. C per A. OED. Berarti di sini. Nah, teman-teman. Unik nih. Ini tuh adalah, teman-teman harus udah ke A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B, A minus B ya. Ini harus paham teman-teman ya. Maka dari itu kita punya P kuadrat ya. Min 1 kuadrat. Oke, berarti C per A. C-nya berapa cuy? Hati-hati, C-nya adalah A di sini ya. Ini C kan. C-nya adalah A, per A-nya adalah 1. Nah, awas hati-hati. Pasti di kolom komentar nanya, kok C-nya jadi A? Nah, gitu kan. Pokoknya gimana ya? Oke, kita coba deh. Kalau ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tuh. A itu yang nempel di X kuadrat. B itu yang nempel di X. C itu yang sendirian. Oh, berarti A. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti jangan ditanyain lagi. Oke, berarti P kuadrat. P kuadratnya berapa P-nya tadi? Langsung aja masukin ya. P-nya 2. 2 kuadrat berarti 4. 4 kurang 1 sama dengan A. Berarti nilai A-nya adalah 3. Oh, ada ya. WD, keren banget ya. Jawabannya yang D ternyata, teman-teman ya. Oke, kalau belum paham disimak lagi videonya. Lanjut nomor 46. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Silakan di-post sendiri. Yang ditanya C per B. Gimana muncul C per B cuy? Pinter dikali ya. A per B dikali C per A. A per B-nya berapa? 3 per 6 dikali C per A 5 per 9. Jebret-jebret C per B. WD, ini juga tinggal jebret-jebret teman-teman ya. 3 sama 9 dapatlah 3. Udah ternyata. Atau ada lagi? Udah ya teman-teman ya. Berarti 5 per 6 kali 3 18. Wih, super cepat teman-teman ya. A. Mantap. 47. Oke, sebelum kita lanjut ke 47, Kak Sugeng akan menginformasikan tryout akbar di SIAP UTBK. Kak Sugeng rekomendasikan ini karena nanti dia sesuai penilaiannya CBT ya, dan juga penilaiannya sesuai dengan UTBK asli yaitu IRT ya, item respon teori, kemudian ada pemeringkat nasional dan ada pembahasannya. Ini yang paling penting. Kalau teman-teman salah di matematikanya nanti ada pembahasannya, bisa dilihat ya gitu. Untuk pelaksananya 3 kali, dan untuk yang ini udah beres ya teman-teman. Silakan teman-teman pilih yang 15 sampai 17 atau 22 sampai 24 Mei gitu ya. Untuk harganya cukup terjangkau teman-teman, 19.900 untuk 1 kali, dan untuk 3 kalinya 49.000. Masuk aja di siaputbk.com teman-teman ya. Nanti jika teman-teman ingin harga segini harus menggunakan kode Sugeng 404. Oke, lalu silahkan check out. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah ikutan nih. Udah banyak banget yang ikut. Ayo, giliran kamu yang ikut ya. Oke, langsung kita ke 47. WD, di sini kita punya soal teman-teman. X per Y adalah pecahan. Ya, iya sih, ini juga udah dikasih tahu pecahan ya sebenarnya. Ya udah deh. Jika X tambah 1, Y dikurang 2, hasilnya 3 per 7. Jika X dikurang min 2, bentar, dikurangi min 2. Aduh, ini hati-hati nih. Gak tahu nih, bener gak nih? Y-nya ditambah min 1. Coba kita cek ya. Nah, ini jebakan kayaknya. X per Y. Ya, katanya si X-nya dikurangi 1. Ditambah 1. Si Y-nya dikurangi 2 akan menjadi 3 per 7. Terus di soal ya ada lagi nih, apa? Katanya sih jika X-nya dikurangi negatif 2 ya, berarti sebenarnya jadi tambah ya, per Y-nya ditambah negatif 1. Nah, ini jebakannya sebenarnya. Jadi berapa?
Nah, teman-teman, kalau udah kayak gini ya tinggal atas sama atas disama denganin, bawah dengan bawah disama denganin. Gitu ya. Paham ya? Hapus. Hapus. Nah, berarti kita punya di sini, kita ganti warna. Berarti X ditambah 1 sama dengan 3, maka X-nya adalah 2. Dan Y dikurangi 2 sama dengan 7, maka X-nya adalah 9. Kok X sih? Ini harusnya Y, bro. Ya, berarti ini Y. Masukin deh X-nya 2. Berarti 2, min ketemu min plus. 2 per Y-nya adalah 9 dikurangi 1. Berarti di sini berapa? 4/8. Berapa 4/8? Setengah. Oke, C. Oke, berarti ini jebakannya teman-teman. Dikurangi negatif 2. Hati-hati ini, oke? Yuk, kita lanjut 48. Oke, teman-teman semua. Yuk, kita bahas teman-teman. Di pause dulu videonya. Jika suatu segitiga memiliki sudut sebesar X, 2X, 3X, dan Y-nya adalah 30 derajat, maka apa hubungannya? Mudah banget ya. Di dalam segitiga ya, sudut dalam ya, sudut dalam segitiga itu totalnya itu adalah 180. Harus diingat teman-teman ya. Maka dari sini teman-teman tinggal tulis X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 180 ya. 2 tambah 3 tambah 1 berarti 6X sama dengan 180. Berarti X-nya adalah 30. Kalau X-nya 30, Y-nya 30 teman-teman semua ya. Ya udah, artinya jawabannya C. Gitu teman-teman ya. Oke. Siap, mantap. Terakhir, bukan 49 dulu dong. Yuk teman-teman, gimana nih? Masih semangat ya? Harusnya makin semangat teman-teman karena dikit lagi UTBK teman-teman ya. Yuk, ini soal lumayan nih teman-teman ya. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya yang memperoleh 83, sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76, maka nilai N-nya berapa? Nah, ini tentang apa? X bar gab ya. Jadi rata-rata gabungan. Kalau rata-rata gabungan itu rumusnya adalah rata-rata ya dikali dengan N, misalnya rata-rata A dikali NA ditambah dengan rata-rata B dikali NB. Sebenarnya gitu. Berarti dibagi dengan NA ditambah NB. Nah, inilah nama dari atau rumus dari rata-rata gabungan. Oke? Sip, mantap. Nah, berarti di sini kita punya rata-rata gabungan kan tadinya sebanyak N kali. Artinya di sini kita nggak tahu rata-ratanya berapa juga kan. Nah, berarti di sini pada tes berikutnya yang memperoleh rata-rata 83. Berarti 83 akan sama dengan ya, kita nggak tahu rata-ratanya berapa kan, rata-rata A kali NA-nya kan kita nggak tahu. Ditambah yang tahu itu adalah yang selanjutnya, yaitu berapa? Memperoleh 83, ya nggak sih? Nah, berarti 83 dikali berapa N-nya? Ya cuma 1 ya. Nah, dibagi dengan, berarti di sini sebenarnya N aja sih, nggak pakai NA juga apa-apa. N ditambah 1 itu ya. Nah, ini harusnya ya udah pakai A juga boleh, sebenarnya pakai N juga sama aja sih. Kali silang boy, berarti 83N ditambah 83 sama dengan XANA ditambah dengan 83. Oke. Ada yang bingung nggak? Enggak ya, harusnya jangan bingung teman-teman ya. Pasti bingung lah, kenapa dia 83 cuy ya, karena ternyata 80. Oke ya, lihat ini 80 ya nggak, ini kan, sehingga nilai rata-rata Ani 80 tuh, berarti 80N ditambah 80 ya. Berarti di sini sebenarnya bisa kita apakan nih? Berarti XANA itu sama dengan ya, langsung aja deh ya, berarti 80N ditambah dengan negatif 3 harusnya ya. Oke deh, kalau ada negatif 3 langsung ya. Nah, yang kedua, ini kan yang pertama. Yang kedua itu berapa?
Tetapi jika tesnya tersebut adalah 67, maka rata-ratanya 76. Berarti 76 rata-ratanya sama dengan XANA, kita nggak tahu berapa, ditambah dengan berapa tadi? 67 ya, kali 1 per, ya udah N plus 1. Nah, masukin sini cuy. Ya, berarti 76N ditambah 76 sama dengan, ya hati-hati tuh, 76, 67, tuh kan? Ya, betul ya. Berarti XANA ditambah dengan 67. Berarti XANA itu sama dengan berapa? 76N ditambah atau ditambah ya. 76 dikurangi 67 berapa? 9 ya. Berarti di sini, nah udah bisa nih, udah enak. XANA-nya sama. Berarti kita bisa sama dengan kan ya. Oke, pakai warna hitam aja. Berarti di sini 80N dikurangi 3 sama dengan 76N ditambah dengan 9. Pindah ruasin aja boy. Yuk, berapa? 80N dikurangi 76N, berarti 4N. Sama dengan 9 ditambah 3, 12. Sehingga nilainya adalah 3. Waduh, capek-capek jawabannya cuma 3, teman-teman ya. Sip. Oke, terakhir di sini teman-teman diketahui AB adalah bilangan positif di mana A-nya lebih dari B jika X-nya adalah ini dan Y-nya ini adalah gimana caranya? Kita gunakan tadi A kuadrat min B kuadrat. Nggak akan tulis lagi, langsung aja ya, A plus B sama A min B, WD per A plus B. Nah, sedangkan Y-nya adalah akar A dikurangi akar B. Jebret-jebret, dapatlah nilai X-nya berapa? Pinter, A min B. Y-nya ini. Nah, kita nggak bisa nerka-nerka, yang kita bisa adalah A lebih dari B. Kita misalkan A-nya yang bisa diakarin ya, 25. Terus yang dikurangi juga harus bisa diakarin, misalnya 16. 25 kurang 16 kan 9 ya. Akar 9 kan 3. Nah, enak nih kalau gini. Berarti X-nya adalah, tentu A-nya lebih besar, betul. Berarti 25 dikurangi 16, yaitu 9 ya. Akar 9 itu adalah 3. Pinter. Nah, berarti Y-nya berapa? Akar 25 dikurangi akar 9. Akar 16. Berarti 25 itu berapa akarnya? Pinter, 5. 5 kalau kita kurangi dengan 4, yaitu 1. Mana hubungannya? Betul, X lebih besar daripada Y. Betul teman-teman ya. Berarti jawabannya yang D. Oke? Yuk, kita selanjutnya nomor 51, teman-teman, ini buat PR ya. Silahkan nanti hasilnya tulis di kolom komentar. See you next time. Ketemu lagi di video selanjutnya.